to my YouTube channel Rizka Mahadewi. Jadi hari ini aku bikin vlognya rada ngaret karena libur tahun baru kemarin. Jadi pengen liburan dulu, terus akhirnya hari ini baru bisa bikin vlog. Nah, jadi sebenarnya hari ini tuh harusnya kuliah. Ini pakai kemeja dan udah nyisir rambut, niatnya kuliah. Cuman karena dosennya itu nggak bisa, ada acara apa gitu, jadi kuliahnya malam. Jadi aku bikin vlog paginya sebagai pengganti kuliah biar nggak sia-sia gitu ya kan, udah pakai kemeja, udah nyisir rambut, sia-sia kalau rebahan lagi karena lagian udah lewat deadline juga sih sebenarnya vlognya. Cuman dibikin hari ini nggak apa-apa lah, nggak ada masalah selama nggak jauh-jauh banget lah dari deadline. Jadi hari ini aku bakal bahas tentang 7 fakta pendidikan di Indonesia menurut kompasiana.com. Nah, siapa sih yang nggak tahu pendidikan di Indonesia itu kayak gimana gitu. Menurut aku sendiri, pendidikan di Indonesia itu masih agak sedikit tertinggal ya dibandingkan negara-negara lain. Jadi aku harapkan kedepannya pendidikan di Indonesia akan menjadi lebih baik lagi. Nah, untuk 7 faktanya, fakta pertama yaitu dari 7 fakta yang ada, yang pertama faktanya yaitu adalah pendidikan di Indonesia itu pernah menjadi kiblat untuk pendidikan di Malaysia. Jadi pada tahun 1960 sampai 1970 itu banyak guru-guru Indonesia yang dikirim ke Malaysia dan banyak putra-putri dari Malaysia yang terbaik itu dikirim untuk belajar di Indonesia. Jadi pernah menjadi kiblat untuk pendidikan di Malaysia. Seperti itu. Terus fakta yang kedua, yaitu ini udah pasti bisa ditebak sama kita semua, yaitu kualitas pendidikan di Indonesia itu rendah ya. Itu dibuktikan dengan kurangnya tenaga pendidik yang kompeten di bidangnya. Misalkan ini yang aku alami sendiri, guru yang dia itu basically belajar tentang sejarah, itu dia ngajar misalkan prakarya kewirausahaan yang kayak gitu-gitu. Itu dari aku SMP itu ada guru sejarah yang ngajar TIK, kalau SMA itu ada guru ekonomi yang ngajar prakarya. Itulah emang itu fakta kejadian di masyarakat, emang aku sendiri ngalamin seperti itu. Selanjutnya yang ketiga faktanya itu kurikulum di Indonesia itu sudah diganti sebanyak 9 kali. Jadi yang pertama itu ada kurikulum 1947, dilanjutkan ke kurikulum 1952, kurikulum 1964, kurikulum 1968, kurikulum 1975, kurikulum 1984, kurikulum 1994, kurikulum 2004, 2006 sampai terakhir yaitu kurikulum 2013. Sudah diganti sebanyak 9 kali dan itu diharapkan mungkin ya agar sesuai dengan kebutuhan daripada siswa-siswi Indonesia. Tapi pada kenyataannya di fakta keempat yaitu bahwa kurikulum di Indonesia itu sangat tidak sesuai dengan dengan siswa-siswinya, karena seperti kurikulum saat ini yang terakhir 2013 itu membuat siswa-siswi Indonesia belajar dengan ekstra dan itu membuat mereka terbebani dan ujung-ujungnya tidak belajar dengan baik karena nggak sesuai sama apa yang maksudnya sama karakteristik, kemampuan, dan keadaan yang ada. Sedangkan di negara-negara lain itu daripada belajar mereka lebih mengutamakan daripada pendidikan moral dan etika agar generasi yang dihasilkan merupakan generasi dengan karakter yang kuat, dan saya harap Indonesia bisa seperti itu nantinya. Setelah itu fakta yang kelima, biaya pendidikan yang mahal. Tentu kita sebagai masyarakat Indonesia tahu ya kalau di Indonesia itu pendidikannya itu nggak murah, apalagi untuk ke perguruan tinggi itu sangat tidak murah, sehingga banyak sekali masyarakat Indonesia yang cuma bisa melanjutkan hanya tingkat sekolah menengah atas SMA. Indonesia hanya bisa sampai di tingkat SMA, beda halnya dengan Jerman yang sudah memberikan pendidikan gratis terhadap masyarakatnya hingga jenjang S3. Saya harapkan di Indonesia juga ke depannya mampu seperti itu ya, kalaupun tidak sampai S3 setidaknya sampai S1 saja, sehingga tingkat pendidikan di masyarakatnya juga tinggi. Ketika bersaing dengan warga negara asing dalam mencari pekerjaan, maka masyarakat Indonesia tidak akan kalah dari segi pendidikan.
Selanjutnya, yang keenam faktanya yaitu angka putus sekolah di Indonesia itu sangat tinggi ya. Itu data pendidikan 2010, sebanyak 1,3 juta masyarakat Indonesia yang berusia 7-13 tahun itu terancam putus sekolah. Dan menurut data Education at Glaze 2015, di Indonesia sendiri itu merupakan negara kedua di dunia dengan angka putus sekolah yang tinggi, yaitu sebanyak 60%. Jadi saya harapkan semoga kedepannya itu lebih banyak lagi masyarakat Indonesia yang mampu untuk belajar, walaupun biayanya tidak murah, tetapi sekarang ini sudah disediakan beasiswa dari pemerintah itu sendiri, sehingga saya harapkan biaya bukan lagi halangan, seperti itu. Selanjutnya, yang ketujuh, ini merupakan fakta yang terakhir dan cukup manis untuk saya karena pendidikan di Indonesia alami kemajuan yang signifikan. Itu di 2017, pendidikan di Indonesia telah mendapatkan penghargaan dari UNESCO karena 72,3% anak di Indonesia itu telah mengikuti pendidikan anak usia dini, dan pendidikan perempuan di Indonesia itu programnya dianggap luar biasa oleh UNESCO sehingga telah mendapatkan penghargaan. Dan saya harap kedepannya akan meningkat lagi presentasinya, mungkin bisa 100% agar pendidikan di masyarakat itu merata. Jadi demikian vlog saya yang kelima hari ini. Mohon maaf karena mungkin akan terpotong sedikit karena tadi ada suara-suara gangguan. Semoga di vlog selanjutnya saya bisa wawancara orang atau hal yang lain lagi, hal-hal yang lebih menarik nih. Dah.